Karakter yang satu ini jadi banyak favorit para fans. Walaupun pergerakannya dia bisa dibilang street level, tapi kemampuannya ini menarik. Apalagi dia juga mewakili kaum-kaum disabilitas, karena dia sendiri juga penyandang disabilitas. Daredevil. So, kita bakal ngebahas sejarah dan asal-usul karakter dari Marvel, Daredevil. Daredevil, karakter yang keren banget dan udah lama jadi ikon di dunia Marvel Comics. Beda sama superhero lain yang biasanya misinya tuh gede-gedean kayak jagain galaksi, Daredevil ini lebih fokus ke jalanan di Hell's Kitchen, New York City. Jadi aksinya tuh lebih nyata, dimana dia hidup di lingkungan perkotaan yang bisa kita bayangkan dan kita lihat. Nah, statusnya yang unik sebagai superhero buta, tapi indera lainnya malah jadi super kuat, bikin dia tuh menjadi semakin menarik dan kelihatan tetap rentan juga. Nah, karakter-karakter yang punya kekurangan tapi tetap bisa jadi hero ini emang jadi ciri khasnya Marvel dari dulu. Mereka pengen bikin tokoh yang relatable, punya masalah kayak kita-kita juga, tapi juga punya kekuatan super. Ini nih yang bikin Daredevil tetap digemari sampai sekarang. Nah, awal mula ide Daredevil ini muncul, ini gara-gara kesuksesan karakter Spider-Man. Marvel pengen bikin karakter yang mirip-mirip. Terus Stan Lee sama ada seniman Bill Everett kerjasama buat menciptakan karakter Daredevil, dibantu ide juga dari Jack Kirby. Debutnya adalah di komik Daredevil issue 1 yang terbit di bulan April 1964. Stan Lee lebih banyak nulis ceritanya, Everett yang gambar awalnya, tapi Kirby juga punya andil terutama di desain kostum pertama Daredevil sama ide buat senjata khasnya, yaitu Billy's Club. Malah nih, siapa yang beneran nyiptain tongkat Billy ini masih jadi perdebatan. Stan Lee sama Jack Kirby sama-sama ngaku. Emang sih waktu itu awal-awal Marvel Comics tuh kolaborasi kayak gini sering banget terjadi soal siapa yang bikin apa. Ide dasar Daredevil sebagai vigilante buta yang berjuang buat keadilan ini sepertinya terinspirasi dari simbol keadilan yang buta, yaitu sosok klasik Dewi Keadilan. Hubungan tema sama hukum dan keadilan ini emang jadi penting banget buat Daredevil, soalnya dia adalah pengacara di siang hari. Tampilan Daredevil juga sempat diubah-ubah di awal kemunculannya. Kostum pertamanya didesain bareng antara Jack Kirby sama Everett, tapi yang ngendalin kostum merah yang kita kenal sekarang itu adalah Wally Wood di Daredevil issue 7. Kostum merah ikonik ini udah jadi ciri khasnya banget. Bukti desain Wood ini emang keren abis. Tongkat Billy atau Billy's Club ini bukan cuma senjata biasa, tapi juga bisa jadi alat buat manjat gedung. Ini nunjukin kecerdikan sama gaya bertarung akrobatiknya Daredevil. Konsep awal vigilante buta yang beraksi di Hell's Kitchen yang keras itu emang udah beda banget sama superhero lain waktu itu. Setting tempat yang spesifik ini jadi salah satu ciri khasnya Daredevil. Origins. Kisah awal Daredevil ini sedih banget, tentang Matt Murdock. Waktu kecil, dia adalah anak kutu buku yang tinggal di wilayah Hell's Kitchen, New York. Suatu hari dia nolongin orang buta dari tabrakan truk. Tapi gara-gara itu, Matt malah kena tumpahan zat radioaktif dari truk itu dan menjadi buta permanen. Nah, anehnya, meskipun buta, indera lainnya malah jadi super kuat. Nasib ironis ini, di mana kekurangan malah jadi sumber kekuatan luar biasa, itu adalah inti dari karakter Daredevil. Bapaknya Matt ini bernama Battling Jack Murdock, seorang petinju yang lagi nyoba bangkitin karirnya dibantu promotor curang yang namanya adalah The Fixer. Jack sayang banget sama Matt, tapi dia juga agak otoriter. Pengen Matt ini fokus sekolah biar hidupnya lebih enak. Sayangnya, Jack malah dibunuh gangster karena menolak untuk ngalah di pertandingan. Kejadian ini bener-bener ngebentuk Matt kayak jadi sekarang, karena pengen keadilan dan udah janji juga sama bapaknya buat nggak pakai kekerasan. Matt ngelatih indera supernya dan belajar bela diri sama guru buta misterius yang bernama Stick. Akhirnya, Matt menjadi Daredevil dan dia bersumpah buat balas dendam atas kematian bapaknya dan ngelawan ketidakadilan di Hell's Kitchen. Aksi pertamanya sebagai Daredevil itu adalah menghadapi The Fixer, pembunuh bapaknya sendiri, yang langsung kena serangan jantung pas dihadapin sama vigilante menakutkan ini. Ini langsung bikin reputasi Daredevil di kalangan penjahat jadi serem banget. Di komik Daredevil pertama juga dikenalin karakter-karakter pendukung penting di awal-awal. Ada Franklin Nelson alias Foggy, sahabatnya Matt yang juga jadi partner pengacaranya dia. Juga sekretaris mereka yaitu Karen Page. Dua karakter ini jadi bagian penting di hidupnya si Matt, ngasih dukungan emosional dan jadi bagian dari identitasnya sebagai pengacara di siang hari. Awalnya Matt sama Foggy sama-sama naksir Karen, jadi ada drama cinta segitiga gitu di antara mereka. Selama 10 tahun berikutnya, penulis Stan Lee sama penulis lainnya menambahkan karakter-karakter di dunia Daredevil, termasuk musuh-musuh aneh dan berbahaya, kayak The Owl, Mr. Fierce, sama Steelman.
Meskipun musuh-musuh awal ini nggak se-ikonik musuh-musuh selanjutnya, mereka ini ngebentuk peran Daredevil sebagai pelindung Hell's Kitchen. Periode penting di awal sejarah Daredevil ada di era Black Widow di tahun 70-an. Waktu itu, Matt pacaran sama Natasha Romanoff alias Black Widow, mantan agent KGB. Mereka pindah ke San Francisco dan judul komiknya bahkan sempat diganti juga jadi Daredevil and the Black Widow, nunjukin betapa pentingnya dia di seri itu. Di periode ini, mereka berdua memberantas kejahatan bareng, tapi akhirnya hubungan mereka ini putus dan Matt balik lagi ke New York. Meskipun komiknya nggak terlalu laku waktu itu, tapi tetap dianggap enak dibaca, nunjukin kualitasnya yang udah lumayan bagus. Di periode ini juga dikenalin salah satu musuh bebuyutan Daredevil yang paling berbahaya, Bullseye. Seorang pembunuh bayaran yang jago yang bisa menjadikan apa aja sebagai senjata mematikannya. Bullseye ini jadi duri dalam dagingnya Daredevil, bertanggung jawab atas beberapa tragedi besar yang dialami karakter ini. Titik balik penting dalam sejarah Daredevil terjadi pas Frank Miller join di Marvel. Nah, Miller ini pertama kali gabung di komik Daredevil sebagai seniman di edisi atau di isu 158 pada bulan Mei 1979. Gambar awalnya ini tadinya jadi bagian dari cerita yang lagi jalan, tapi bakatnya langsung kelihatan. 10 edisi kemudian, Miller mengambil alih tugas nulis juga, dan ini benar-benar merubah komiknya dan bikin Daredevil jadi favorit banyak orang. Gaya gambarnya Miller digambarkan kayak sinematik dan atmosferik banget. Kedatangannya ngebawa perubahan besar ke arah yang lebih gelap dan keras buat serinya, ngambil inspirasi dari komik kriminal dan film-film noir. Nah, arah baru ini yang penuh dengan kekerasan dan aksi eksplosif ternyata sangat berpengaruh dan langsung ditiru di industri komik. Salah satu tindakan pertama Miller sebagai penulis itu adalah mengenalkan Elektra Natchios di Daredevil isu 168. Elektra seorang pejuang mematikan yang kerja buat Kingpin yang jahat. Ternyata dia punya masa lalu ternyata nih sama Matt Murdock, di mana dia ini adalah cinta pertamanya. Hubungan mereka agak rumit dan mematikan. Ini menambahkan kedalaman emosional baru buat serinya dan menarik pembaca baru waktu itu. Miller juga ngenalin The Hand, sekte ninja misterius yang mematikan dan makin memperkaya dunia Daredevil dengan elemen bela diri dan mistisme. Selain itu, Miller juga mengembangkan karakter Kingpin menjadi Wilson Fisk, seorang bos kriminal yang kompleks dan kejam yang bakal jadi musuh bebuyutannya Daredevil. Ini ngebentuk rivalitas yang tetap jadi inti dari myth-nya si Daredevil. Nah, karena sering kejar tayang, Miller jadi nggak bisa nulis sambil gambar. Miller sering mengandalkan seniman Klaus Janson buat gambarnya. Nah, karya Miller di Daredevil ini mencapai puncaknya di alur cerita Born Again yang terbit di Daredevil isu 227 sampai 233. Di saga komik ini, mantan pacarnya si Matt, Karen Page, yang sekarang menjadi pecandu heroin, ngejual identitasnya Matt Murdock ke Kingpin buat mendapatkan uang. Dengan informasi ini, Kingpin menghancurkan semua aspek kehidupannya Matt, karirnya, reputasinya, pertemanannya, bahkan rumahnya. Nah, cerita ini dianggap salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah Daredevil, membongkar si hero ini sampai ke titik terendahnya, terus nunjukin perjuangannya buat bangkit lagi secara spiritual dan juga secara fisik. Miller menyelesaikan run awalnya di Daredevil dengan isi 191 di bulan Februari 1983, setelah merubah karakter kelas 2 menjadi salah satu yang paling populer di Marvel. Dia sempat balik lagi sebentar di tahun 1986 buat nulis cerita Born Again. Ini makin mengkukuhkan status legendanya buat karakter ini. Pengaruh Miller secara keseluruhan buat Daredevil ini nggak bisa dibantah. Gaya berceritanya yang keras, penuh noir, sama pengenalan karakter-karakter yang memorable, ini benar-benar ngerubah sang hero dan ngasih pengaruh ke komik superhero selama beberapa dekade. Power. Kemampuan Daredevil jauh lebih dari sekedar buta dengan indera yang super kuat. Kecelakaan radioaktif yang merampas penglihatannya ini juga ngasih dia indera pendengaran, sentuhan, penciuman, perasa, dan keseimbangan yang super kuat. Indera-indera ini membuat dia bisa ngerasain dunia dengan cara yang nggak bisa dirasain orang yang bisa ngeliat. Contohnya, dia bisa membedakan detak jantung orang tertentu, baca tulisan di kertas cuma dengan sentuhan, bahkan bisa tahu kapan seseorang ini bohong dari perubahan kecil di detak jantungnya. Kemampuan paling ikoniknya sering disebut dengan indera radar. Itu nggak terlalu jelas definisinya dan udah diinterpretasikan beda-beda sama penulis yang beda-beda. Biasanya digambarin kayak ngasih dia kesadaran 360 derajat tentang lingkungannya, membuat dia bisa merasakan bentuk dan lokasi benda sama orang di sekitarnya. Hampir kayak bentuk echolocation atau gabungan dari indera super lainnya. Nah, indera radar ini saking efektifnya bahkan pernah ditunjukin bisa mengalahkan dan kadang lebih unggul dari Spider Sense-nya Spider-Man yang terkenal bisa mendeteksi apapun di dekatnya, bahkan bahaya.
Selain indera supernya, Daredevil jago banget di berbagai seni bela diri, teknik pertarungan tangan kosong dan juga pertarungan tongkat. Kemampuannya yang sebagian besar dia kembangkan lewat latihan sama gurunya, Stick. Latihan ini ngasih dia kekuatan fisik yang dibutuhkan buat melawan penjahat dan penjahat super yang secara efektif ya, dengan kekuatan super sekalipun bisa dia kalahkan. Tapi dia juga jago atau ahli dalam akrobatik dan senam. Allies and Enemy. Dunia Daredevil dihuni sama banyak karakter pendukung yang udah main peran penting dalam hidupnya dia. Franklin Foggy Nelson, sahabat sekaligus partner pengacaranya Matt, ini selalu jadi sumber humor, kesetiaan, dan penyeimbang buat si Matt. Ikatan mereka yang kuat udah jadi fondasi di seri ini. Di series Daredevil Born Again yang baru, kematian Foggy di episode pertama jadi pukulan emosional yang berat banget buat si Matt. Tapi udah dikonfirmasi kalau si Eldon Henson ini bakal balik lagi menjadi Foggy di season keduanya nanti. Jadi kayaknya kematiannya nggak akan permanen. Karen Page awalnya adalah sekretaris mereka berdua dan jadi cinta penting buat Matt. Perjalanannya ditandain sama perjuangan pribadi dan ada di beberapa alur cerita malah jadinya tragedi. Deborah Ann Woll yang meranin Karen di series Netflix dan Born Again juga udah dikonfirmasi bakal balik lagi di season kedua di Disney Plus Hotstar. Elektra Natchios tetap jadi salah satu hubungannya Daredevil yang paling kompleks dan signifikan. Mantan pacarnya, pembunuh bayaran terlatih dan kadang jadi musuh. Elektra bahkan udah ngambil alih peran Daredevil di komik-komik tertentu. Stick, mentor bela dirinya Matt, buta, meranin peran penting buat ngelatih dia mengendalikan inderanya dan jadi pertarung kayak sekarang. Terakhir ada Ben Urich, seorang reporter investigasi, sering jadi sekutu yang berharga dan setia buat Daredevil. Dia suka menyediakan informasi dan dukungan yang penting untuk si Daredevil. Nah, musuh-musuhnya Daredevil juga nggak kalah menarik. Tentunya ada Wilson Fisk, si Kingpin, musuh bebuyutannya Daredevil. Seorang bos kriminal kejam yang kekuatan fisiknya gede banget sebanding sama kecerdasan strategisnya. Di alur cerita terbaru, alur musuh bebuyutannya dia, seorang bos kriminal kejam yang kekuatan fisiknya gede banget sebanding sama kecerdasan strategisnya. Di run cerita baru, termasuk di runnya Chip Zdarsky dan Daredevil Born Again, Fisk bahkan udah jadi wali kota New York. Dan dia meningkatkan kekuasaannya buat nampilin ancaman jenis yang baru. Terus nextnya juga ada Bullseye, seorang pembunuh bayaran psikopat dengan akurasi yang luar biasa. Jadi musuhnya Daredevil yang lain yang paling berbahaya dan paling gigih. Dia bisa menjadikan benda apa aja jadi proyektil yang mematikan. Zebediah Killgrave, si Purple Man dengan kekuatan pengendalian pikiran yang mengerikan. Awal muncul sebagai musuhnya Daredevil sebelum makin terkenal sebagai antagonisnya Jessica Jones. Typhoid Mary dengan kepribadian gandanya yang berbahaya dan kemampuan psioniknya. Punya sejarah yang rumit sama Daredevil, pernah jadi pacar sekaligus jadi musuhnya. The Owl, musuh bebuyutan yang selalu pengen kekuasaan, jadi ancaman lain yang terus-menerus di dunianya Daredevil. Nah, musuh-musuh ini dan yang lainnya terus-terus menantang Daredevil secara fisik, mental, dan moral, ngebentuk perjalanannya menjadi seorang superhero, atau yang sering disebut vigilante sama orang-orang. Media adaptation. Popularitasnya si Daredevil yang bisa dibilang everlasting ini udah bikin banyak adaptasi di luar komiknya terjadi. Penampilan live action pertamanya di film di TV pada tahun 1989 yaitu The Trial of the Incredible Hulk, diperanin sama Rex Smith. Dia juga sempat muncul jadi bintang tamu di Spider-Man The Animated Series pada tahun 1996. Pada tahun 2003, Daredevil dapat film layar lebar pertamanya diperanin sama Ben Affleck sebagai Matt Murdock, Jennifer Garner sebagai Elektra, dan Colin Farrell sebagai Bullseye. Walaupun filmnya dapat review yang mix ya, tapi versi director's cut-nya dapat sambutan yang lebih baik. Terus ada film spin-off-nya yaitu Elektra yang diperanin sama Jennifer Garner. Dirilis pada tahun 2005 tapi gagal secara kritik dan komersial. Popularitas Daredevil bangkit lagi dengan seri Daredevil di Netflix yang diakui kritikus. Ini jadi series atau adaptasi yang bagus banget. Tayang dari 2015 sampai 2018 dan diperanin sama aktor-aktor yang masih meranin karakternya sampai sekarang. Ada Charlie Cox sebagai Matt Murdock, Deborah Ann Woll sebagai Karen Page, Eldon Henson sebagai Foggy Nelson, Vincent D'Onofrio sebagai Kingpin, dan John Bentroll sebagai The Punisher. Serinya dipuji karena nadanya yang lebih gelap, karakter-karakternya yang menarik, dan adegan aksinya yang intens. Daredevil juga muncul di miniseri crossover Netflix pada tahun 2017 yaitu The Defender bareng sama Jessica Jones, Luke Cage, dan Iron Fist.
Matt Murdock juga sempat muncul sebentar di film animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang tayang baru-baru ini juga. Dan Charlie Cox dan juga Vincent D'Onofrio mengulangi peran mereka di series Daredevil Born Again yang sedang tayang saat ini. Atau mungkin kalau kalian ketemu video ini ya tayangnya pada bulan Maret sampai April. Dan sudah dikonfirmasi sesuai dengan rencana awal, ini bakal lanjut lagi dan tayang di season keduanya pada tahun 2025. Nah, kebangkitan ini menunjukkan integrasi resmi Daredevil ke Marvel Cinematic Universe, melanjutkan cerita dari series Netflix, tapi diproduksi sama Marvel Studios. Dan ini menjadi sambutan awal yang keren banget buat Born Again. Dan kita excited banget nungguin apakah Daredevil ini bakal crossover sama karakter-karakter yang lainnya, khususnya karakter-karakter Avengers. So itu dia sejarah dan asal-usul karakter Daredevil. Kalau mungkin ada hal yang gue lewatkan yang kalian tahu, kalian bisa tambahkan semuanya di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.